Oke, Kelihatan ya? kelihatan. Dimulai. Ngelang jadinya ya. Kalah. Ini serius ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman saya Ade Sandi dan saya sendiri adalah Yuditya Ramadhani. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang bisnis perencanaan kami yaitu Korean Food Cafe. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan memberitahu kenapa kami memilih kuliner. Karena jika dilihat, kuliner itu sangat digemari oleh seluruh masyarakat dunia. Di sisi lain, kuliner juga merupakan suatu kebutuhan primer bagi manusia di sisi pakaian dan tempat tinggal. Kita melansir dari CNN Indonesia bahwa menurut data dari Parama Indonesia, lembaga yang membantu perusahaan berkembang itu menyatakan sektor kuliner Indonesia itu tumbuh sekitar 7-14% per tahun jika dihitung dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang. Pada saat sekarang, kita hidup di era globalisasi dan era digital, yang dimana Indonesia juga mengalami dampaknya, misal yang seperti kita ketahui sekarang, bahwa kita bisa mengenal dunia internasional secara cepat karena jejak digital. Ya, diantaranya budaya asing itu mulai masuk ke Indonesia seperti Korea, Jepang, Cina, Afrika, dan lain sebagainya. Untuk latar belakang tentang Korean food akan dijelaskan oleh Sandi. Oke, jadi latar belakang Korean food adalah hidangan Korea atau Korean food adalah makanan tradisional yang dibuat berdasarkan pada teknik dan cara memasak orang Korea. Masakan Korea memiliki keunikan tersendiri, mulai dari makanan khas daerah serta perpaduan masakan modern. Saat ini restoran yang paling diminati adalah restoran Korea. Terbukti dari kian menjamurnya restoran atau kafe street food yang bernuansa Korea ini ada di hampir semua pelosok kota di Indonesia. Tak terkecuali di Subang seperti Pos Hajang, Subang, atau Topoci, Cibogo, dan sebagainya. Di sini ada macam-macam Korean food seperti jajangmyeon, bulgogi, bibimbap, dan tteokbokki. Dan di sini aku akan menjelaskan sekilas tentang macam-macam Korean food ini. Yang pertama jajangmyeon. Jajangmyeon ini mie yang ditaburi saus jajangmyeon. Jadi jajangmyeon ini mie saus pasta kacang kedelai hitam. Jadi pasta kedelai hitam ini untuk topping jajangmyeon. Rasa mie tuh cenderung gurih dan manis, tapi nggak pedas, serta sedikit rasa pahit dari saus cajangnya. Yang kedua ini bulgogi. Bulgogi ini daging sapi barbecue. Bulgogi biasanya dipakai menggunakan daging ribeye, tenderloin atau sirloin. Rasanya juga cenderung fruity dan manis. Jadi ini cocok di lidah masyarakat Indonesia. Yang gambar ketiga ini bibimbap. Bibimbap ini ya ibaratnya nasi campur Korea dengan tumis daging dan aneka sayuran. Rasanya manis dan sedikit pedas tapi campur gurih. Dan yang ini ada tteokbokki. Tteokbokki ini kue beras putih. Karena disebut kue beras putih karena terbuat dari tepung beras, biasanya dimasak dengan saus pedas gochujang. Mungkin saya menampilkan hanya 4 saja, tapi yang kita tahu bahwa macam-macam makanan Korea itu sangat banyak dan berbagai macam varian. Di sini kita akan masuk ke pembahasan, yaitu tahap pertama menentukan tujuan, yang isinya ada tujuan utama kita dan juga visi dan misi yang akan dijelaskan oleh Ade Sandi. Oke, jadi visi
Visinya adalah menjadi kafe yang dapat memuaskan pelanggan dengan makanan yang praktis, sehat, dengan rasa yang khas, dan harga yang terjangkau agar menjadi kafe pilihan utama pelanggan. Misinya adalah memberikan kualitas rasa makanan yang terbaik dan semirip mungkin dengan rasa asli khas Korea, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar, berinovasi untuk mempertahankan eksistensi kafe. Tujuannya adalah mencari keuntungan sebesar mungkin dengan modal yang kecil, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, memberikan inovasi baru di dunia kuliner, memperkenalkan cita rasa internasional. Nah, di sini ada tahap kedua yaitu merumuskan keadaan sekarang. Dan kita bisa dilihat dari sikon atau situasi kondisi. Sekarang kita lihat banyak banyak banget yang demam dengan drakor dan ini membuat banyak bisnis yang berbau Korea itu semakin diminati banyak orang seperti fashion, skincare, makanan dan lain sebagainya. Banyak dari masyarakat yang sangat mencintai budaya Korea Selatan ya salah satunya banyak yang mulai mengonsumsi makanan khas negara Korea ini. Jadi di sini kami akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memulai berbisnis di bidang kuliner, tepatnya Korean Food Cafe. Di sini ada tahap ketiga, yaitu tentunya ada kemudahan dan hambatan dalam berbisnis. Untuk kemudahannya akan dijelaskan oleh Ade Sandi. Jadi kemudahannya adalah keunggulan atau kemudahan bisnis. Perkembangan Korean food telah berkembang pesat seiring tingginya peminat K-pop dan drama Korea. Korean food menjadi top of mind kuliner luar negeri. Pengolahan makanan yang relatif mudah. Potensi Korean food yang fantastis meningkat setiap tahunnya. Rasanya bersahabat di lidah. Tapi kekurangan atau hambat mana? Nah, tapi walaupun bersahabat di lidah, tidak semua lidah itu cocok dengan Korean food yang kita kenal karena dan ciri khasnya yang pedas. Hambatan lainnya adalah karena Korean food ini memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan ketat. Udah kayak gerai Mixu aja, di mana-mana sudah banyak kan sekarang street food. Yang ketiga, karena kita rencananya membuka kafe Korean food, jadi kita perlu modal awal yang besar. Yang keempat ini tergerusnya makanan lokal. Bisa kita lihat bahwa generasi milenial dan Gen Z itu lebih menyukai makanan internasional atau makanan luar negeri karena yang terkesan mewah dan klasik. Jadi makanan lokal yang kita tahu sekarang itu akan mulai hilang. Dan yang terakhir ini Korean food di cafe tergolong mahal bagi kantong mahasiswa. Dan tahap yang terakhir itu ada pengembangan usaha atau pengembangan kegiatan. Kita bisa mengembangkan usaha kita dengan cara meningkatkan sumber daya yang ada, melakukan berbagai inovasi yang mendukung perkembangan bisnisnya. Yang ketiga, memperluas relasi bisnis. Ini enggak cuma dengan perbanyak teman atau apa, kita bisa memanfaatkan teknologi media sosial sekarang seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Yang keempat, kita harus melakukan evaluasi secara berkala tentang perkembangan produk dan bisnis kita. Jika kita tidak mengevaluasi perkembangan bisnis kita, bagaimana kita tahu bisnis kita itu akan berkembang atau tidak, apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dikembangkan dalam bisnis kita. Dan yang terakhir, kita harus menyediakan produk yang memiliki ciri khas sendiri. Ini gunanya untuk membedakan antara perusahaan kita dan kompetitor yang lain dengan usaha yang serupa. Tutup, San. Oke, sekian dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan di dalam tutur bahasa atau sikap yang tidak mengenakan. Mohon dimaklumi. Presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ini cara berhentinya Kocak, gimana? kocak. Sudah? Sudah selesai. Beres. Beres. Tinggal yang nanti yang apa namanya? Yang pengantar manajemen. Anjir, disuruh dimasukin ke YouTube. Privat. Ya udah San, aku mau ngedit dulu ya. Terima Ya kasih. sok. Bye bye. Bye-bye. Kemana?